Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Baik lagi nih sama Mimin yang bakalan ngebahas sebuah film yang berlatar belakang penjara, sesuai dengan yang kalian minta. Kali ini Mimin bakalan ngebahas film yang berjudul Get the Gringo. Film yang menceritakan tentang seorang perampok yang berhasil merampok sebuah bank. Namun, ia bersama rekannya harus berusaha kabur dari kejaran polisi. Tak memperdulikan kemana mereka pergi, para perampok ini tak sadar jika mereka melewati pagar pembatas antara negara Amerika dan Meksiko. Akhirnya perampok tersebut tertangkap dan hakim memutuskan untuk memenjarakan perampok ini di Meksiko. Bagaimana perampok yang berkewarganegaraan Amerika berada di penjara Meksiko dan bagaimana cara ia keluar dari penjara tersebut? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh seorang perampok bernama Driver yang berpakaian badut. Ia bersama rekannya yang tengah dalam kondisi kritis berusaha kabur dari kejaran polisi yang mengejarnya. Dengan uang 2 juta dolar, Driver berusaha sekuat mungkin untuk kabur. Ia pergi ke tengah ladang luas hingga dirinya tak sadar jika kini ia tengah berada di perbatasan antara negara Amerika dengan negara Meksiko. Karena polisi yang telah mengepung serta mobil yang ia kendarai telah rusak ditembaki oleh polisi, akhirnya Driver memutuskan untuk menerobos masuk ke dalam negara Meksiko. Di satu sisi, kepolisian perbatasan Meksiko telah sigap untuk menangkap siapapun yang menerobos masuk ke dalam perbatasan. Salah satunya adalah Driver. Driver yang memutuskan untuk menerobos membuat mobilnya terbalik. Di sana terjadi pertikaian antara polisi Meksiko dan polisi Amerika. Polisi Amerika menjelaskan jika perampok ini berasal dari Amerika. Namun, polisi Meksiko membalas dengan menjawab jika mereka kini tengah berada di Meksiko. Karena hal itulah, Driver diputuskan dipenjara di negara Meksiko. Kepolisian Meksiko yang bernama Vasquez dan Romero langsung mengamankan uang senilai 2 juta dolar yang telah Driver bawa. Sesampainya di Meksiko, Driver langsung dimasukkan ke dalam sebuah penjara yang penuh serta sesak. Ini pertama kalinya Driver merasakan penjara serasa neraka. Ia bahkan dikeroyok perihal sepatu miliknya yang napi lain ingin miliki. Setelah beberapa hari dirinya tinggal di penjara tersebut, akhirnya Driver dipindahkan ke tempat yang lebih layak. Orang-orang menyebut penjara itu sebagai El Pueblito. Saat Driver tiba di El Pueblito, ia disuguhi oleh sebuah pemandangan unik. Bagaimana tidak? Penjara itu seperti layaknya pemukiman biasa. Orang-orang berdagang, bertransaksi, beberapa anak kecil terlihat bermain seperti layaknya biasa. Dan mereka bersekolah di sana. Lalu Driver melihat seorang pria yang terlihat seperti seorang penguasa di sana. Pria itu bernama Javi. Karena disuguhi pemandangan seperti itu, Driver berpikir jika ia harus berusaha beradaptasi dengan lingkungan barunya. Salah satunya adalah merampok. Driver mengincar seorang pria yang tengah pergi ke toilet. Karena melihat penjaga toilet tertidur, akhirnya Driver masuk ke dalam toilet begitu saja, lalu mengeksekusi incarannya. Ia menarik pria yang sedang membaca koran di dalam toilet hingga tak sadarkan diri. Setelah pria itu tak sadarkan diri, Driver mengambil uangnya, jam tangan mewahnya, serta pistolnya yang masuk ke dalam kloset. Ia lalu menyembunyikan pistol tersebut di atap toilet umum El Pueblito. Setelah berhasil merampok, Driver keluar begitu saja, lalu beristirahat bersama para napi lain yang tak memiliki tempat tinggal. Saat Driver terbangun, orang-orang diusir karena menghalangi jalan. Sementara Driver yang telah terbangun berusaha mencari makanan atau barang apapun yang sering orang-orang cari di tumpukan sampah. Saat itu, Driver sedang merogoh beberapa tumpukan sampah. Namun, tiba-tiba orang datang menghampirinya dan menyebut Driver sebagai bule. Driver yang merasa terancam langsung mengambil sebuah balok. Tetapi apa yang ia lakukan rupanya sia-sia, karena Driver dengan begitu mudahnya dilumpuhkan. Dan tiba-tiba seorang suster mengambil sampel darahnya. Setelah mereka mengambil sampel darah, Driver dibiarkan begitu saja terbaring di tumpukan sampah. Karena membutuhkan uang untuk membeli rokok dan makan, Driver memikirkan cara dari mana ia bisa mendapatkan hal tersebut. Ia melihat ke sekitar. Terdapat sebuah toko yang menjual ganja ilegal.
Melihat kesempatan tersebut, driver berpikir jika penjual ganja pasti memiliki uang yang cukup banyak. Akhirnya ia mengambil sebuah bensin, menyiramkannya ke sebuah tempat yang sepi, lalu menghubungkan bensin tersebut ke sebuah pagar dan lalu membakarnya. Otomatis pagar terbakar dan langsung merambat ke gubuk tersebut yang membuat orang-orang panik berlarian. Saat orang-orang panik untuk memadamkan api, driver begitu mudahnya masuk ke dalam gubuk penjualan ganja dan mengambil seluruh uangnya. Setelah ia berhasil merampok uang tersebut, driver pergi ke sebuah toko, membeli rokok serta minuman untuk ia santap sembari melihat pemandangan unik. Saat driver sedang merokok, seorang anak kecil yang mengaku berusia 18 tahun meminta rokok padanya. Driver menolak. Akhirnya anak kecil tersebut mengaku jika ia berumur 10 tahun. Anak kecil tersebut juga memberi driver beberapa informasi tentang penjara tersebut, di mana ia menjelaskan jika dirinya telah berada di sini sejak kecil, karena ayahnya adalah seorang pengedar narkoba. Karena informasi yang anak kecil itu berikan, driver pun memutuskan untuk memberi satu batang rokok padanya. Tetapi saat mereka berdua sedang berjalan, ibu dari anak kecil tersebut muncul dan langsung membuang rokok yang sedang anaknya hisap, lalu membawanya pulang. Kemudian scene berpindah pada driver yang menghampiri seorang pria yang bekerja sebagai pendataan. Di sana driver mengubah namanya menjadi Richard Johnson. Driver tak memiliki identitas di penjara dan ia tak memiliki sidik jari. Kemudian driver meminta kepada pria tersebut untuk membantunya keluar dari sini. Ia berjanji akan memberi uang jika ia dibantu keluar. Namun pengelola penjara menolak hal itu. Ia menjawab jika tak ada satu orang pun yang bisa keluar dari penjara ini. Keesokan harinya driver menghampiri seorang pria untuk bertanya apakah ia memiliki penginapan. Pria itu menjawab jika ia mempunyai real estate yang mewah. Akhirnya driver dibawa ke sebuah gedung. Di sana driver dipersilahkan untuk beristirahat dengan harga yang telah mereka sepakati. Karena tak ingin tidur kembali di jalanan, driver pun terpaksa menginap di tempat tersebut. Ia membersihkan diri terlebih dahulu, dan saat driver sedang menghisap rokoknya, ia kembali melihat pemandangan unik, di mana sang penguasa yaitu Javi ternyata memiliki kasino di penjara. Tentunya dengan beberapa pekerja seks yang siap melayani pelanggan mereka. Driver pun mengabaikan hal itu. Ia menghabiskan rokoknya di suatu tempat, namun tiba-tiba seorang wanita yang ternyata ibu dari anak yang driver temui menghampirinya. Wanita itu tertunduk lesu seperti sedang pasrah. Saat driver melihat ke arahnya, wanita tersebut rupanya menyadarinya. Ia pun menghampiri driver dan menghajarnya karena driver bermain mata dengannya. Driver yang terkejut hanya bisa terdiam. Keesokan harinya, driver kembali bertemu dengan anak kecil yang ia sebut Kit. Kit kembali meminta rokok pada driver, namun driver tak memberinya jika Kit tak memberi informasi padanya. Lalu driver bertanya tentang dua orang pria yang sedang berjalan. Kit menjelaskan pria yang berbadan besar bernama Caracas. Ia merupakan saudara dari Javi dan pria yang bertubuh kecil adalah Karnal. Karnal merupakan sepupu dari Caracas. Karena tak ingin Kit terus-menerus merokok, akhirnya driver lebih memilih memberikan minumannya padanya. Kemudian, scene berpindah pada situasi di penjara El Pueblito, di mana rekan-rekan keluarga yang ingin mengunjungi salah satu anggota keluarganya bisa dengan mudah keluar masuk penjara, bahkan menginap di sana. Beberapa penyedia tempat permainan anak pun bahkan berada di penjara tersebut. Kembali ke driver yang melihat Kit yang sedang bertengkar. Di sana Kit dihajar habis-habisan oleh seorang anak kecil lainnya. Tetapi tiba-tiba Caracas datang dan memperingati anak kecil yang menghajar Kit untuk tak mengganggunya lagi. Jika ia mengganggu Kit, maka dirinya akan memotong kemaluannya. Kit yang telah dipisahkan tiba-tiba membawa sebuah linggis. Ia berada tepat di belakang Javi. Rupanya Kit sangat ingin membunuhnya. Melihat Kit membawa linggis tersebut, driver langsung menghampiri Kit dan bertanya apa yang akan ia lakukan. Kit menjawab jika ia ingin membunuh Javi. Lalu, driver membawa Kit ke jalan lain dan mengatakan jika tusukannya akan meleset apabila ia berhasil menusuk. Javi akan langsung tewas dan justru Kitlah yang akan tewas terlebih dahulu. Kemudian, driver memberitahu bagaimana cara membunuh seseorang, yaitu dengan melukai sistem saraf pusatnya atau otaknya. Lalu mereka berdua kembali berbincang. Di sana driver akan memberi rokok pada Kit jika ia ingin memberitahu mengapa dirinya amat spesial di sana. Awalnya, Kit mengamuk dan menghajar driver.
Namun setelah driver mengancamnya untuk tak usah bertemu lagi, Kit baru memberitahunya jika ternyata Javi telah membunuh ayahnya. Ya, ayah Kit telah menyelundupkan barang terlarang sebanyak 15 kali, dan Javi saat itu sedang membutuhkan sebuah organ liver. Tak ada satupun napi yang memiliki kecocokan dengannya kecuali ayah Kit. Maka dari itu, ayah Kit diculik dan livernya didonorkan kepada Javi. Kit menjelaskan jika suatu saat Javi akan membutuhkan liver lainnya, yang tak lain liver miliknya. Itulah alasan mengapa Kit sangat ingin membunuh Javi. Mendengar cerita itu, kini driver tahu mengapa Kit sangat ingin membunuhnya. Itulah alasan mengapa setiap napi yang baru datang akan diambil sampel darahnya terlebih dahulu. Kemudian driver menceritakan tentang pengalamannya yang dahulu merupakan seorang penembak jitu. Kali ini ia akan melakukannya kembali di penjara, tetapi bukan sebagai penembak, melainkan sebagai pengawas. Dan Kit akan diajari cara mengawasi seseorang dengan baik. Kit diospek terlebih dahulu dengan cara ia yang disuruh untuk mengawasi pergerakan Javi. Lalu setelah ia mendapat beberapa informasi, Kit menghampiri driver dan memberitahu apa yang ia dapatkan. Kemudian scene berpindah pada Kit dan driver yang sedang melihat pertarungan tinju, di mana di sana mereka melihat Javi yang tengah berbicara di tengah ring. Pertarungan menyuguhkan petarung terbaik di penjara El Pueblito. Saat mereka tengah menikmati pertarungan, driver memberikan satu batang rokok padanya. Namun driver berubah pikiran. Ia mengambil kembali rokok yang telah ia berikan, lalu menyuruh Kit untuk membeli es krim. Saat driver sedang menyuruh Kit membeli es krim, rupanya ibu dari Kit menghampirinya. Ia berterima kasih kepada driver karena telah mengajak anaknya bermain, serta memberinya beberapa pelajaran berharga. Baru saja mereka berbicara, driver tiba-tiba dipanggil oleh penjaga penjara karena ia memiliki tamu yang ingin bertemu. Akhirnya driver pergi ke ruang tamu, yang rupanya di sana ia bertemu dengan kedua polisi yang menangkapnya. Vasquez dan Romero pun langsung to the point bertanya pada driver terkait uang yang ia curi berasal dari mana. Driver berpura-pura jika ia hanya merampok seseorang. Tak menjelaskan siapa yang ia rampok, Vasquez yang panik mengatakan jika uang itu sangatlah dicari oleh orang-orang. Driver mengetahuinya, bahkan ia mengatakan jika Javi tengah mengincar uang tersebut. Maka dari itu ia ingin Vasquez mengembalikan uang miliknya. Dengan begitu, ia bisa memberi mereka berdua beberapa persen dari uang tersebut. Namun Vasquez menolak, hingga akhirnya driver memutuskan untuk meninggalkan mereka berdua karena ia yakin Javi akan segera mengejar mereka. Lalu scene berpindah pada Kit yang akhirnya mulai diberi pelajaran tentang tata cara memancing seseorang. Driver memberikan jam yang ia curi kepada Kit untuk memancing pemilik jam tersebut. Dan saat Kit berhasil memancing pria itu, Kit berlari untuk mengecohnya. Sementara driver mengincar Karnal untuk ia rampok. Driver berhasil mengambil uang milik Karnal. Sementara Kit berhasil tertangkap oleh pria tersebut dan ia mendapatkan kembali jam tangannya. Tak peduli akan jam tangan, driver mendapatkan uang yang cukup banyak. Ia pun langsung memberi Kit beberapa lembar dolar atas kerja kerasnya. Setelah mereka bekerja, driver berpisah dengan Kit yang hendak pulang. Namun saat driver akan pergi, ibu dari Kit memintanya untuk berkunjung sejenak. Akhirnya mereka berbincang di saat Kit sedang meminum bir. Di sana ibu Kit menceritakan tentang suaminya, begitu pula dengan driver yang menceritakan tentang mantan istrinya. Driver menceritakan jika mantan istrinya berselingkuh dengan rekan bisnisnya. Suatu hal yang tragis bagi seorang pria. Tak lama saat mereka sedang berbincang, Kit tiba-tiba datang, melihat ibunya sedang berbincang dengan driver. Entah mengapa ia tiba-tiba keluar dari rumahnya begitu saja. Setelah itu, ibu Kit baru menjelaskan tentang liver suaminya. Ia menjelaskan jika liver tersebut sangatlah langka di sana. Semua orang menyebutnya sebagai sampel darah Bombay, di mana hanya 1 dari 1.000.000 orang yang memiliki sampel darah tersebut. Maka dari itu, Javi sangat menginginkan Kit untuk menjadi pendonor selanjutnya. Driver yang mendengar cerita tersebut berjanji takkan membiarkan Javi mengambilnya kembali. Kemudian scene berpindah pada Caracas yang menghampiri Karnal karena ia tak kunjung menyetorkan uangnya. Karnal menjawab jika ia baru saja dirampok oleh seseorang. Caracas yang tak peduli dengan hal itu hanya ingin Karnal menyetorkan uang hasil pekerjaannya. Lalu Caracas pergi dari tempatnya. Setelah Caracas pergi, rekan dari Karnal menghampirinya dan bertanya tentang jam tangan miliknya.
Karnal yang tengah emosi membentak anak buahnya. Lalu ia berpikir bagaimana jika pencurinya adalah Kit. Ia pun langsung menghampiri rumah Kit, menghajarnya berkali-kali. Melihat anaknya dihajar begitu saja, ibunya tak kunjung diam. Dan ia pun menghantam Karnal. Tetapi ibunya justru mendapat hantaman kembali dari Karnal. Tak hanya hantaman, bahkan Karnal hampir saja memperkosanya. Beruntung, Karakas datang membantunya, tetapi Karakas justru dihajar begitu saja hingga ia tak sadarkan diri. Saat Karnal hendak membunuh ibu dari Kit, driver datang setelah ia berurusan terlebih dahulu dengan anak buah Karnal dan mengambil pistol miliknya. Kemudian ia langsung menembak Karnal. Setelah Karnal tertembak, mereka membawanya ke rumah sakit khusus Javi. Di sana Javi marah karena Karakas mengotori rumah sakit, khususnya dengan darah. Karakas menjawab jika Karnal hendak membunuh ibu dari Kit, dan semua ini berawal dari driver. Akhirnya Javi dengan cepat mencari keberadaan driver dan hendak membunuhnya. Namun saat Javi hendak membunuhnya, driver beralasan bahwa ia telah menyelamatkan hidupnya 2 kali. Yang pertama karena ia telah menyelamatkan ibu dari Kit. Yang kedua karena ia telah berhasil menyelamatkan Kit dari Karnal yang ingin membunuhnya. Karena hal itulah Javi tak jadi membunuh driver dan justru menyuruhnya untuk pergi. Akhirnya driver berhasil selamat dan ia pun langsung pergi. Keesokan harinya, driver mendapat telepon dari seorang pria yang menginginkan uang milik bosnya kembali. Jika driver tak memberikannya, maka ia takkan membiarkan driver lolos. Mendapat ancaman seperti itu, driver mulai mengeluarkan kartu andalannya. Ia menghampiri Karakas dan mengatakan jika dirinya mempunyai uang sebanyak 2 juta dolar, yang kini tengah dipegang oleh 2 orang polisi yang bernama Vasquez dan Romero. Driver hanya menginginkan uang tersebut sebesar 8% saja. Sisanya ia akan memberikan seluruhnya kepada Javi. Awalnya Karakas tak percaya, tetapi karena ia mengenal siapa itu Vasquez dan Romero, akhirnya ia menyuruh anak buahnya untuk mencari mereka berdua. Yang dimana Vasquez dan Romero rupanya tengah disiksa oleh anak buah dari pemilik uang tersebut, yaitu Frank. Di sana Vasquez bahkan telah kehilangan 3 jari kakinya akibat kesalahan yang ia perbuat. Namun saat Vasquez hendak dibunuh, anak buah Karakas datang dan membunuh kedua anak buah Frank. Lalu mereka juga membunuh Vasquez dan langsung mengambil uang tersebut. Frank yang melihat kejadian itu berjanji akan segera mencari keberadaan Javi. Setelah mereka berhasil mendapatkan uang itu, Karakas menjawab jika uang itu driver ambil dari Frank yang berada di San Diego. Mendengar nama Frank, Javi merasa mungkin saja Frank akan menghampirinya. Akhirnya ia menyuruh Karakas untuk membunuh driver. Saat itu, driver sedang membawa Kit dan ibunya pergi dari penjara. Namun, tiba-tiba beberapa anak buah Frank dan beberapa anak buah Javi datang, sehingga terjadilah aksi tembak-menembak. Di mana mereka semua tewas. Di saat driver berhasil melindungi dirinya sendiri dari kejadian tersebut, setelah kejadian itu driver langsung dibawa ke hadapan Javi. Saat driver sedang diinterogasi, driver meminta negosiasi dengannya, di mana ia mengatakan jika dirinya akan bertemu dengan Frank dan membunuhnya. Karena driver pernah bertemu dengannya sekali dan ia berhasil. Mendengar negosiasi tersebut cukup menguntungkan baginya. Javi setuju, tetapi driver membutuhkan pistol, beberapa uang, mobil, serta akses keluar dari penjara tersebut. Tentu hal itu tak menjadi masalah baginya, tetapi Javi meminta pada driver untuk tak mengganggu kembali. Driver pun setuju, ia langsung mendapat apa yang dirinya inginkan. Sementara itu, Javi justru mendapat kabar buruk dari polisinya, di mana pemerintah memutuskan untuk menutup penjara tersebut. Mendengar hal itu, Javi tak ingin hal tersebut terjadi. Ia tak bisa pindah ke penjara lain begitu saja, karena ia akan segera membutuhkan liver tersebut. Akhirnya pada hari itu juga Javi menghubungi Ibu Kit untuk meminta anaknya mendonorkan liver miliknya. Ibu Kit yang tak bisa apa-apa hanya bisa pasrah. Kemudian scene berpindah pada driver yang menghubungi seorang pria bernama Kaufman. Di sana ia berpura-pura sebagai pemain golf yang tergabung di asosiasi stroke. Mendengar hal itu, Kaufman merasa tertarik dengan ajakannya untuk mengadakan sebuah rapat. Akhirnya Kaufman menyuruh driver untuk datang ke kantornya esok pagi. Kembali ke penjara di mana saat itu Kit dan ibunya sedang berjalan. Saat mereka hendak pulang, ibunya melihat dokter yang akan mengoperasi Javi. Ia pun langsung membawa Kit pergi dan membawanya ke sebuah tempat yang telah ia persiapkan.
Ibunya menyuruh Kit untuk tak keluar apapun yang terjadi. Namun usaha ibunya sia-sia, karena Javi langsung menculiknya dan menyiksanya agar memberikan Kit kepadanya. Kembali pada driver yang berusaha untuk bertemu dengan Frank. Kali ini ia menelpon asisten Frank yang bernama Jackson. Driver berpura-pura jika dirinya adalah seorang pengusaha pembuat kapal pesiar. Maka dari itu, ia tertarik dengan bisnis ekspor marshmallow milik Frank dan ingin mengadakan pertemuan dengannya. Driver mendesak Jackson untuk pergi ke kantor miliknya pada pukul 9 pagi esok hari. Karena merasa itu adalah bisnis yang menguntungkan, pada malam harinya Jackson menghampiri Frank untuk mengatakan hal tersebut. Frank rupanya setuju dengan hal itu dan ia akan pergi bersamanya besok. Kembali ke penjara, saat ibunya sedang disiksa, Kit tiba-tiba datang. Ia mengatakan ini liver yang engkau mau. Lalu Kit tiba-tiba menusuk perutnya sendiri, hingga ia tak sadarkan diri. Melihat Kit hendak bunuh diri, Javi dengan cepat membawanya pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan, agar livernya bisa diselamatkan. Kemudian scene berpindah pada driver yang akhirnya akan bertemu dengan Frank. Di sana ia pergi terlebih dahulu menghampiri Kaufman. Dan saat Jackson serta Frank telah berada di luar, driver terlebih dahulu membuat Kaufman pingsan. Setelah itu ia menyambut mereka berdua dengan mengatakan jika Kaufman sedang berada di toilet. Saat mereka berdua sedang menatap sebuah lukisan di ruangannya, driver dengan santainya mengeluarkan 2 buah granat dan melemparkannya. Lalu driver bersembunyi di dalam toilet dan ia berhasil membunuh Frank bersama asistennya. Setelah berhasil membunuh Frank, ia langsung keluar dari gedung tersebut dan langsung menghabisi anak buah dari Frank yang tengah mengincarnya. Setelah driver berhasil menyelesaikan misinya, ia kembali ke penjara, di mana saat itu Javi telah siap untuk dioperasi, dan liver milik Kit telah dikeluarkan dari tubuhnya. Saat itu situasi penjara sangat kacau, di mana beberapa polisi serta ribuan tentara tengah mengepung penjara untuk menutupnya. Beruntung, driver datang di waktu yang tepat. Ia langsung meminta dokter tersebut untuk menghentikan operasi ini dan mengembalikan liver milik Kit. Saat dokter sedang melakukan hal itu, Caracas tiba-tiba datang. Melihat driver yang sedang menodongkan senjata pada Javi, Caracas pun langsung menodongkan senjatanya pada driver. Dan suster yang berada di sampingnya juga menodongkan senjata padanya. Driver pun pasrah. Tetapi sang suster tiba-tiba membalikkan keadaan. Ia justru membalikan arah pistolnya kepada Caracas. Dan driver pun langsung membunuhnya yang saat itu tengah mengancam keselamatan ibu dari Kit. Karena waktu yang tidak memungkinkan, driver berpura-pura sebagai dokter yang langsung pergi dari penjara. Ia mengatakan pada petugas jika mereka tengah dalam kondisi darurat. Driver, Kit, dan ibunya pun akhirnya berhasil keluar dari penjara. Yang tentunya dengan membawa uang miliknya yang berhasil ia dapatkan kembali setelah anak buah Javi membawanya dari Vasquez dan Romero. Di luar penjara, Kit langsung mendapat penanganan. Dan scene terakhir di film ini menampilkan Drive yang memulai kembali hidupnya bersama Kit dan ibunya yang kini hidup di pesisir pantai. Tamat.